Materi kita hari ini adalah kerjasama ekonomi internasional part 2. Jadi materi kita kali ini adalah kelanjutan dari materi minggu kemarin. Jadi kompetensi dasarnya masih sama, yaitu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional dan menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama ada bilateral. Artinya, kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Yang kedua, kerjasama ekonomi antar regional. Artinya, kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, antara ASEAN dengan masyarakat ekonomi Eropa. Yang tadi bilateral itu antara dua negara, contohnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Cina. Berikutnya, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara berbagai negara yang berada di kawasan tertentu. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, contoh-contoh bentuk kerjasama regional. Yang keempat, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat. Ini juga nanti kita akan bahas satu persatu macam-macam bentuk kerjasama ekonomi multilateral. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, kerjasama ekonomi regional. Contohnya yang pertama adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan dibentuknya ASEAN yang pertama, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, NAFTA, North American Free Trade Agreement. Berdiri pada tanggal 12 Agustus 1992. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan di kawasan Amerika Utara yang meliputi negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Adapun tujuan dibentuknya NAFTA, yang pertama, memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Yang kedua, menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Kerjasama ekonomi regional berikutnya, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area. Berdiri pada tanggal 28 Januari 1992.
AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional. Adapun tujuan dibentuknya AFTA, yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi khususnya perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, menangkal ancaman proteksionisme yang sering dilakukan oleh negara-negara maju. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi di kerjasama ekonomi regional berikutnya, ADB, ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Berdiri pada tanggal 19 Desember 1966, berpusat di Manila, Filipina. Anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Timur Jauh, termasuk Pasifik Selatan. Tujuan dibentuknya ADB, yang pertama, meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Yang kedua, dana yang dipinjamkan atau bantuan yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Kerjasama regional berikutnya, EEC, Europe Economic Community, atau biasa disebut MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. EEC berdiri pada tanggal 1 Januari 1958. EEC merupakan kerjasama regional di negara kawasan Eropa Barat dengan tujuan yang pertama, menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa. Yang ketiga, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. Yang keempat, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MEE atau EEC. Dan yang kelima, melakukan perlindungan terhadap industri dan produk negara-negara anggota MEE. Berikutnya, ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC berdiri pada bulan November 1989. APEC merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan atau negara yang sedang berkembang. Adapun tujuan dibentuknya APEC adalah yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Dan yang kedua, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya. Berikutnya, kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, ada IMF, International Monetary Fund. IMF berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. IMF merupakan organisasi keuangan internasional yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan dibentuknya IMF adalah yang pertama, membantu negara-negara anggota untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran luar negeri. Yang kedua, membantu negara anggota dalam mengatasi kesulitan alat pembayaran luar negeri.
Yang ketiga, membantu mengusahakan stabilnya kurs valuta. Yang keempat, sebagai tempat konsultasi serta kerjasama di bidang pembayaran internasional. Dan yang kelima, menciptakan serta mendistribusikan cadangan internasional dalam bentuk SDR. Kerjasama ekonomi multilateral yang kedua ada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. IBRD berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. IBRD merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam menyediakan pinjaman kepada negara berkembang. Sedangkan tujuan dibentuknya IBRD adalah yang pertama, tujuan awalnya untuk mendanai pembangunan kembali negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Berikutnya, mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di seluruh dunia. Yang ketiga, membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Yang keempat, menangani masalah investasi internasional. Berikutnya, kerjasama ekonomi multilateral UNCTAD. United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD ini berdiri pada tanggal 26 Desember 1964. Lembaga ini merupakan bagian dari Sekretariat PBB yang berurusan dengan perdagangan, investasi, dan pengembangan negara-negara berkembang. Adapun tujuan dibentuknya UNCTAD adalah yang pertama, merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan semua aspek pembangunan, termasuk perdagangan, bantuan, transportasi, keuangan, dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan pembangunan dan memperluas perdagangan internasional untuk negara-negara berkembang. Berikutnya, ILO, International Labour Organization. ILO berdiri pada bulan April, tepatnya tanggal 11 April 1919 di Jenewa, Swiss. ILO adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. Adapun tujuan dibentuknya ILO adalah yang pertama, menciptakan sebuah standar atau peraturan serta program-program yang berhubungan dengan pekerjaan baik wanita ataupun pria dan juga antar negara. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, serta memperbaiki nasib buruh dan keluarganya di seluruh dunia. Dan yang ketiga, meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya. Kerjasama Ekonomi Multilateral UNDP, yaitu United Nations Development Program. UNDP ini berdiri pada tahun 1965. Lembaga ini memberikan bantuan terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Bantuan itu berupa tenaga ahli, penasihat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan. Fungsi umum dari UNDP antara lain yang pertama, mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Yang kedua, penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga,
membantu suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan. Dan berikutnya yang keempat, perluasan energi dan keseimbangan lingkungan. Dan yang kelima, penanggulangan HIV/AIDS. Berikutnya ada UNIDO. UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. UNIDO berdiri pada bulan November atau 17 November 1966. UNIDO berkedudukan di Wiener, Austria. UNIDO ini adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. Langkah UNIDO antara lain, yang pertama, memberi bantuan teknik untuk pembangunan industri di negara-negara berkembang. Yang kedua, meningkatkan kerjasama di bidang perindustrian. Yang ketiga, menyediakan dana untuk proses perindustrian. OPEC. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1960. OPEC merupakan badan kerjasama negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Adapun tujuan dibentuknya OPEC antara lain menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, menjaga kestabilan harga minyak, menghindarkan persaingan antara negara penghasil minyak, kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Berikutnya WTO, World Trade Organization. WTO ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Tujuan dibentuknya WTO yang pertama, meningkatkan standar hidup masyarakat dunia. Yang kedua, menjamin lapangan kerja sepenuhnya. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis. Yang keempat, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa. Dan yang terakhir, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Berikutnya ada ECOSOC, Economic and Social Council. ECOSOC berdiri pada tahun 1945. Badan ini merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. Tujuan dibentuknya ECOSOC adalah yang pertama, mempertinggi tingkat kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Yang keempat, memupuk hak-hak asasi manusia. Kerjasama ekonomi multilateral berikutnya, FAO, Food Agriculture Organization, yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945. FAO adalah bentuk kerjasama di bidang pangan dan pertanian.
Kegiatan FAO ini antara lain, yang pertama, memperbaiki dan menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pangan dan pertanian di negara yang dianggap perlu. Yang kedua, memperbaiki produksi dan distribusi pertanian. Dan yang ketiga, berusaha mempertahankan dan menjaga kelestarian tanah dan juga persediaan air. Demikianlah materi kita hari ini. Sebetulnya masih ada lagi bentuk-bentuk kerjasama ekonomi multilateral yang lainnya. Silakan kalian cari sendiri di sumber yang lain ya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.